Halo, kembali lagi dengan saya Ibu Sinta. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa psikososial. Learning outcome kita untuk materi ini yang pertama adalah kita akan sama-sama memahami masalah kesehatan jiwa di psikososial, lalu memahami proses terjadinya masalah kesehatan jiwa psikososial, dan yang berikutnya mampu melakukan asuhan keperawatan jiwa psikososial. Outline kita pada materi kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang kesehatan jiwa, lalu kita akan membahas masalah kesehatan jiwa di Indonesia, dan yang berikutnya kita akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa psikososial. Baik, kita akan masuk dan membahas tentang kesehatan. Berikutnya kita akan bahas tentang kesehatan. Apa sih kesehatan itu? Kesehatan itu merupakan satu keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bebas dari penyakit atau kelemahan. Jadi tiga itu dia harus sehat ya, fisik, mental, dan sosial. Nah kalau kita lihat, berarti kalau tiga-tiga ini harus sejahtera, berarti tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Karena kesehatan jiwa termasuk dalam tiga komponen yang harus eh, masuk ke dalamnya ketika seseorang itu dinyatakan sehat. Nah, berikutnya kita akan masuk tentang kesehatan jiwa. Apa itu kesehatan jiwa? Nah, kesehatan jiwa itu merupakan satu individu dia dapat berkembang, ya, berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial serta nih menyadari kemampuannya dan mampu mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi dia bisa berkembang dengan baik, ya baik fisik, mental, spiritual, sosial, jadi kehidupannya sehat, dan dia sadar apa kemampuan dirinya, dan dia mampu mengatasi tekanan atau kita biasa sebut juga dengan stresor, dia mampu bekerja secara produktif, dan akhirnya dia mampu untuk berkontribusi dimanapun dia ditempatkan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dan masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Nah, kita lihat ya, ini di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang prevalensi depresi. Ya, tentang prevalensi depresi di Indonesia itu ada 6,1. Oke, ini sudah saya bahas di materi sebelumnya. Kalian bisa lihat ya di tempat kalian itu berapa. Nah, ini 6,1 di Indonesia. Berarti masih cukup banyak masalah kesehatan jiwanya di Indonesia. Ini untuk masalah gangguan mental emosional ada 9,8% di Indonesia dan di Sulteng itu paling tinggi 19,8, paling rendah itu ada di Jambi 3,6 ya. Nah, kita lihat nih Banten nih, kita juga di Banten nih. Kalau tadi kita sudah lihat masalah kesehatan jiwa di Indonesia dan ternyata memang banyak ya masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Nah, target pelayanan kesehatan jiwa tuh jadi apa sih? Tadi kita bisa lihat ya, kita tetap melayani orang yang sehat jiwa. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang sehat jiwa itu tetap sehat jiwanya. Lalu kita melayani orang dengan risiko gangguan jiwa atau kita sebutnya dengan ODMK. Ya, kenapa perlu supaya dia sehat jiwa atau tidak mengalami gangguan jiwa. Jangan sampai karena kan dia sudah beresiko mengalami gangguan jiwa. Dan yang berikutnya adalah orang dengan gangguan jiwa. Kita juga treatment ini supaya orang dengan gangguan jiwa itu akan mandiri dan produktif.
Berikutnya kita akan masuk ke asuhan keperawatan jiwa psikososial. Nah, kita perlu tahu apa aja sih masalah psikososial itu. Yang pertama adanya perubahan hidup secara biologis, psikologis, dan sosial yang berpotensi sebagai faktor terjadinya gangguan jiwa. Ya. Jadi ada perubahan kalau di biologis mungkin dia sakit ya atau kehilangan salah satu anggota tubuhnya ya. Di psikologis mungkin dia mengalami trauma atau ancaman ya, ada punya pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Di sosial mungkin dia dibully, dikucilkan. Nah, itu masalah perubahan seperti itu yang akhirnya berpotensi menjadi faktor terjadinya gangguan jiwa. Ya. Lalu orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK itu mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan ya atau kualitas hidup sehingga berisiko mengalami gangguan jiwa. Jadi dia memang punya masalah di area tersebut yang akhirnya itu bisa menjadi resiko orang tersebut mengalami gangguan jiwa ketika mendapatkan stresor. Bisa di mana sih ini masalah psikososial terjadinya? Bisa di mana-mana. Bisa di rumah sakit, bisa di komunitas, atau bahkan di sekitar kalian. Keluarga kalian sendiri juga bisa. Ya, atau mungkin teman-teman, atau mungkin di diri kita sendiri. Kita juga bisa mengalami yang namanya masalah psikososial. Ya. Oke, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang model stres adaptasi Stewart, kita pun membagi masalah psikososial dan upaya pencegahannya itu dari 3 hal. Jadi kita lihat masih berdasarkan dari yang Stuart kemarin ya, secara biologi, psikologi, dan juga sosial. Dari biologi kita lihat masalah yang ada itu adalah masalah fisik, penyakit kronis, ya, COVID-19, tumbuh kembang, ya, anak yang tidak bertumbuh dan tidak berkembang sesuai dengan usianya, serta penggunaan nafza atau obat-obatan terlarang. Nah, masalah fisik ini yang ada nantinya akan membuat masalah psikososial kepada individu yang mengalami masalah fisik tersebut. Pencegahannya apa yang perlu kita lakukan? Yaitu memberikan manajemen stres di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, berikutnya kita akan melihat dari faktor psikologis dan juga upaya pencegahannya. Ya, masalah psikologis kita lihat pola asuhnya. Apakah pola asuhnya otoriter, otoritatif, permisif, ataupun pengabaian. Lalu kita lihat apakah dia korban kekerasan baik secara fisik, KDRT, ataupun kekerasan seksual. Dan bagaimana dia menilai konsep dirinya, apakah menilainya secara negatif atau positif. Ya, dari sini kita lihat masalah nanti akan ada masalah psikososial yang muncul. Lalu bagaimana program pencegahannya? Program pencegahannya yang diberikan adalah program kesejahteraan, manajemen stres, dan juga penanganan trauma pada pasien-pasien yang mengalami trauma. Berikutnya untuk masalah sosiokultural. Masalah sosiokultural kita lihat masalah yang ada itu biasanya putus sekolah, PHK, kehilangan orang yang dicintai, masalah ekonomi, atau dia korban bencana atau korban krisis ya, masalah-masalah emergency. Ya, lalu apa pencegahannya yaitu program kesejahteraan dan juga manajemen stres. Nah, berikut ini merupakan proses awal psikosis ya atau kita sebutnya dengan early psychosis. Lihat ini kita lihat tanda panahnya ya dari mulai ada stresor biopsikososial ini untuk klien-klien yang masih sehat sampai nantinya bisa dia ke skizofrenia jika dia ada masalah eh, kejiwaan ya. Oke, dari yang stresor yang abu-abu ini kita bisa lihat ini adalah pasien sehat, ini perlu diberikan yang namanya promosi kesehatan ya, promosi kesehatan tentang kesehatan jiwa. Lalu lihat yang berikutnya, masalah psikososial ini masuk di simptom prodroma. Ya, ini orang-orang dengan resiko
ya, ODMK, yang harusnya di sini diberikan prevensi, bagaimana dia supaya tidak mengalami gangguan jiwa dan sudah mengenal tanda dan gejala psikososial yang dialami. Ketika dia sudah tahu, dia akan bisa men-treatment dirinya ya. Jadi dia tahu bagaimana menghadapi stresor itu. Nah, kalau di sini tidak diberikan prevensi, nanti akan masuk ke early psychosis. Nah, di sini ini sudah perlu dilakukan deteksi dini, tanda dan gejala yang muncul, ya. Lalu pengobatan yang tepat ini perlu diberikan di sini di early psychosis. Udah tanda gejala apa yang muncul masalah kejiwaannya. Jangan sampai di sini tidak terdeteksi, lalu masuklah ke dalam DUP atau Duration Untreated Psychosis. Di sini tidak terdeteksi dan akhirnya di sini tidak ke treatment dengan baik. Ya, dari deteksi ini akhirnya masuklah dia ke psikosis, lalu bisa sampai ke skizofrenia. Jadi kalau udah di psikosis dan skizofrenia, di sini yang perlu diberikan adalah pemberian kurasi atau rehabilitasi. Jadi ini sudah masuk ke tahap yang diberikan pengobatan lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas ciri dari masalah psikososial. Yang pertama, itu orang yang punya masalah psikososial dia akan merasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan juga merasa takut. Mudah tersinggung, sulit konsentrasi, dia jadi ragu-ragu ya mau melakukan apapun, rendah diri, merasa kecewa, mudah marah ya, jadi orang yang pemarah, menarik diri, itu dia menjadi nggak mau berteman dengan siapapun, dan juga ada reaksi fisiknya, ya seperti jantung berdebar, terus otot tegang, sakit kepala, atau mungkin juga dia nafasnya lebih cepat, berkeringat berlebih, seperti itu. Untuk ciri-ciri dari masalah psikososial. Nah, apa saja diagnosa resiko atau diagnosa psikososial yang ada pada ODMK? Itu yang pertama ada ansietas, terus harga diri rendah situasional, keputusasaan, gangguan citra tubuh, ketidakefektifan coping mekanisme, dan juga duka cita. Nah, ini adalah masalah-masalah psikososial yang ada ya dari hasil pengkajian yang kita lakukan dari bio, psiko, dan juga sosialnya. Ini akan terlihat. Nah, berikut ini adalah upaya preventif ya. Upaya preventif berdasarkan undang-undang. Yang pertama yaitu untuk ODMK atau dengan masalah psikososial, pertama itu pasti kita harus mencegah terjadinya masalah kejiwaan. Jangan sampai terjadi gangguan jiwa. Lalu mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa, lalu mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum perorangan ya ataupun di kelompok, lalu mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. Nah, ini upaya yang dilakukan, yaitu dengan apa? Dengan intervensi keperawatan yang tepat sesuai dengan diagnosa yang sudah ditegakkan. Ini untuk pertolongan pertama pada kesehatan jiwa. Ya, pada pasien-pasien biasanya nih orang-orang dengan masalah psikososial ya, bisa kita lakukan pertolongan pertama pada kesehatan jiwa. Ya, kita bisa singkat ALGE ya, ALGEE. Pertama kita datangi, lalu kita kaji kondisi apa yang dialami, lalu kita dengarkan tanpa kita menghakimi, lalu berikan support dan juga informasi yang dibutuhkan oleh klien dan kita motivasi si kliennya untuk mendatangi bantuan profesional dan juga kita support dia kalau butuh bantuan yang lainnya. Ya, ini yang perlu dilakukan. Nah, ini ya pertolongan pertama keperawatan jiwa, dekati, kaji dan bantu pada situasi yang sedang dialami pasien. Dengarkan tanpa stigma, tadi tanpa judgement, tanpa menghakimi, beri dukungan dan informasi, lalu dukung untuk mendapatkan bantuan profesional dan berikan dukungan yang lain ya. Kalau pasiennya butuh apa selain dukungan profesional, ya butuh ditemani atau apa, atau mungkin dia juga butuh didoakan, dibantu, ya seperti itu. Itu yang perlu dilakukan.
Oke, demikian materi kita untuk hari ini. Saya akan buka forum diskusi, jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di forum diskusi yang akan tertera di Learn. Oke, semoga materinya bisa didengarkan dengan baik dan bisa dipahami. Oke, Tuhan Yesus memberkati.